Isman, temannya Dora. Ini kita mau memperkenalkan apa? Kalau di Tai Chi itu ada kayak apa ya? Kayak latihan namanya push hand. Nah sebenarnya itu untuk latihan gitu, cuman sekarang biasanya kita bikin buat apa? Mempererat persahabatan gitu antar bela diri. Jadi kadang-kadang kalau kita kumpul main namanya push hand kayak gitu. Kenapa kita pilih push hand? Soalnya nggak ada apa? Kita nggak ada adu pukul gitu, jadi nggak ada yang cedera. Cenderung cuman nempel, dorong, jatuhin kayak gitu. Keseimbangan orang diganggu. Nah iya, mungkin kalau pernah Kang Gagan bilang di Menpo juga ada mirip ya permainan nempel kayak gitu. Nah ini jadi kalau di Jakarta sebenarnya udah agak lama, dari tahun 2013 kita hampir setiap tahun ada kegiatan kumpul yang datang macam-macam bela diri gitu. Jadi ada Tai Chi. Kalau di Jakarta kebetulan yang rame silat Gerak Saka ya, Gerak Saka, Cingkrik, terus Menpo sempat datang tapi mungkin murid kali ya. Jadi pada nggak kenal waktu itu muridnya Kang Gobang ya namanya, Sudrajat atau apa gitu. Nah, ya. Jadi pokoknya untuk sebenarnya bukan ini apa sarana buat silaturahmi antar bela diri aja. Jadi untuk mempererat persahabatan. Kalau kita olahraganya yang apa sparring bebas kan mungkin rentan cedera. Nah kita perkenalkan push hand, jadi cenderung cuma nempel, keluar selesai gitu, atau jatuh. Jadi kesimpulannya begini, di Sunda itu push hand itu bahasa internasional ya. Push artinya dorong, hand artinya tangan gitu kan, mendorong pakai tangan mau ke badan mau ke apa. Di Sunda ada, di Chinese juga ada. Nah, yang termasuk itu pada umumnya sekarang disebut gerak rasa gitu kan, disebut gerak rasa. Nah, yang di Jakarta ada gerak saka, gerak apa, itu sebenarnya sama sih tujuannya. Yang membedakan itu karakter pembawaan dan pemahaman teknik secara total, itu aja. Jadi teman-teman di sini yang nanti akan ikut turnamen dari Menpo perwakilan, nanti dari gerak-gerak yang lain, kita akan mengikuti peraturan yang akan diinformasikan kepada kita. Nah sekarang langsung aja peraturannya, bentuknya bagaimana? Karena kalau di Menpo itu bentuknya permainan bebas gitu kan, boleh. Yang penting tidak mukul, tidak nyubit, tidak nendang, tidak nyikut, tidak ngejamak rambut, tidak nyakar. Nah mungkin itunya sama, hanya pembawaan mungkin yang berbeda. Nah kami di sini untuk nanti peserta tolong beritahu bagaimana sih dicontohkan, bagaimana sih permainan pertandingannya. Nah gitu, terima kasih, silakan. Oke, mungkin kita peraturan umum ya yang gampang aja. Sebenarnya kalau di main push hand itu jadi sistemnya biasanya kalau dibikin pertandingan persahabatan itu dibikin kayak bulu tangkis, jadi ada 3 babak. Nah, yang menang 2 babak udah selesai gitu. Jadi kalau misalnya pertama menang, kedua kalah, nah cari babak ketiga. Tapi kalau misalnya 2 kali menang 2 babak, ya udah selesai, nggak perlu babak ketiga. Nah untuk penilaiannya sebenarnya simple. Jadi penilaian ini kalau kita mau di mana aja simple. Jadi lapangannya hanya lingkaran 2 meter. Nah peraturan poin-poinnya cuma dua jenis gitu. Keluar lapangan dapat poin, musuh keluar lapangan, atau musuh jatuh. Nah musuh jatuh itu hitungannya adalah apa? Bagian badan di atas lutut nyentuh lantai. Jadi misalnya, ya kalau jatuh dapat poin. Nah jatuh dapat poinnya 2. Nah, kalau keluar dapat poinnya 1. Oke. Nah untuk per babaknya itu waktunya sebenarnya singkat, jadi cuma 1 menit. Nah tapi waktunya waktu bersih. Jadi kalau waktu pertandingan biasanya saya bahasa Indonesia. Nah, biasanya waktu mulai peserta sudah masuk. Tunggu. Nah, siap-siap. Nah, dibilang siap-siap, kedua pemain nempel dulu. Nah, biasa kalau standarnya satu tangan seperti ini, tangan sisanya taruh nempel di bahu. Di siku. Nah, setelah itu nanti wasitnya bilang mulai. Nah, begitu mulai udah agak bebas. Jadi boleh tarik, boleh dorong. Nah, peraturannya untuk tarik dorong itu tangan hanya boleh nyentuh dari pinggang sampai bawah leher. Nah kalau kaki cuma boleh ketemu kaki juga, jadi nggak boleh
jejak ke badan kayak gitu. Jadi kaki ketemu kaki, boleh sengkat kayak gitu. Ngeledot nggak boleh, ngeledot. Ngeledot? Ngeledot, ringkas itu boleh. Boleh, boleh. Ya, jadi diganjel. Nah, di sini yang kadang-kadang yang ini untuk jaga dibilang dilarang apa, mukul kan nggak boleh. Kalau kita bilangnya jangan ada benturan yang kencang. Jadi misalnya kalau mau dorong nempel boleh, tapi jangan digentak kayak gitu. Kalau mau cepet boleh, tapi nempel baru digentak. Jadi jangan sampai luka gitu. Ya kira-kira peraturan umumnya seperti itu aja. Jadi narik leher itu nggak boleh kan ya? Nah, ya kalau untuk sekarang seperti di nggak boleh, soalnya takut kadang-kadang leher kan agak rentan gitu. Oh, jadi di bawah leher bolehnya? Bawah leher, jadi dari leher ke bawah, pinggang ke atas. Terus kalau mau masuk ke ketek misalnya tangan? Boleh, boleh. Masuk ketek, sama ketek. Ya. Nah, maksudnya ngeteknya kesini, Boleh. masuknya segini misalnya? Ya, boleh. Boleh. Oke. Nah, ini juga untuk bantingan. Sebenarnya ini untuk jaga, jadi waktu kita banting usahain jangan dihempas. Jadi jangan diangkat, terus dihempas. Pokoknya kita konsepnya itu persahabatan lah, jadi jangan saling mencederai. Jadi kalau mau cari poin, bukan kena lawannya sakit atau cedera, tapi kena kehilangan posisi atau kehilangan keseimbangan. Ya, oke. Betul. Oke. Ya. Sebenarnya itu umumnya lah. Jadi kita menghindari cedera. Jadi otomatis kan kayak teknik kuncian. Kuncian itu kan agak rentan. Kalau misalnya kuncian kecil, pergelangan, jari, nah itu agak dilarang. Jadi soalnya berbahaya sekali gitu. Gampang lewat sedikit, lengah sedikit langsung kena. Jadi dilarang. Oke. Tapi kalau hanya menggiring aja boleh. Jadi kita nggak berusaha mencederain pesendian, nggak apa-apa. Jadi misalnya bawa di ini tapi dia digiring aja. Nah, kayak gitu digiring nggak apa-apa. Oke. Ya kira-kira ya seperti itu aja. Nah, nanti kalau ini mungkin nanti untuk itunya pengumumannya ada ini ya, ada kalau mau ikut bergabung bisa. Terus gini, kalau misalnya berat badan 70, nah kita bertandingnya dengan berat badan. Iya, ini nanti dibagi, pembagiannya untuk berat badan dibagi. Ini sebenarnya fleksibel, jadi maksudnya kita cari yang berat badannya mendekatin gitu. Kadang-kadang ya ada kelasnya. Cuma pembagiannya agak fleksibel, soalnya kalau kita kan sebenarnya bukan pertandingan profesional gitu, oh ya strict kayak gitu. Kadang-kadang kita lihat jumlah pemainnya gitu. Kadang-kadang kalau pengalaman misalnya antara berat 65 sama 70, kadang-kadang bisa jumlahnya bisa 30, 40. Itu terlalu rame. Kalau tanding juga mau sampai selesai bisa 5 kali, 6 kali tanding, terlalu capek. Jadi biasanya kita bagi. Kadang-kadang kalau terlalu banyak dibagi dua. Kalau terlalu sedikit, kalau memang beratnya nggak terlalu jauh, ya kita gabungin kelas yang di atas atau di bawahnya. Kayak fleksibel lah gitu. A 45 sampai 6. Nah iya, yang ini dia agak fleksibel, jadi nggak fix, oh ya 45. Kita lihat pendaftaran pesertanya gitu, jadi kalau jumlahnya cukup, ya kita berat lihat. badan bukan usia itu. Ya, berat badan. Nanti usia kemungkinan juga kalau yang terlalu muda, misalnya di bawah kelas SMP kayak gitu, biasanya kita bikin juga kelas untuk anak-anak kayak gitu. Sama, oh ya, jenis kelamin, jadi pria sama wanita. Terpisah ya. Jadi gini, umurnya 60, misalnya umurnya 50. Nah, Berat badannya 60. nah itu juga kadang-kadang kita agak ngeri. Jadi kemungkinan kalau pesertanya cukup, kita bikin kelas yang lanjut usia. Ada batas umur nggak? Maksudnya gini, kalau kelompok umur sekian. Ya, biasanya kalau misalnya kita bisa aja nanti dilihat kelas misalnya 55 ke atas dipisah sendiri. Bukan. Ya, kalau pesertanya cukup gitu. Jadi maksudnya gini, ini kan saya umur 45 tapi ingin tinggi badan berat badannya 60. Iya. Berarti kan kelas 45 berat badan 60. Iya, betul. Jadi biasanya kalau umur nanti ada range-nya, mungkin dari 18 sampai 55 kayak gitu. Nah, kemudian dibagi lagi berat badannya. Jadi umur tidak terlalu ini ya. Iya, yang penting maksudnya dianggap masih sehat lah, masih muda gitu. Kalau 50 masih gede tenaga mah nggak masalah. Ya, nah ini juga untuk ini biasa kita bikin video syaratnya, tolong yang itu kalau punya masalah kesehatan jangan maksain diri gitu. Sehat. Ada kelas bebas berarti ya. Iya. Nah, sebenarnya yang ini kan
panitianya juga kayak ini, kebetulan kan saya dari Tai Chi, sebenarnya kita buka gitu. Jadi kalau misalnya mau gabung, mau jadi wasit juga bantu gitu. Jadi ada perwakilan dari bela diri lain mau gabung gitu, boleh gitu. Jadi kita terima kontak aja. Nah kita ntar latihan bareng gitu untuk perwasitannya. Nah sekarang contoh aja lah, contoh main tapi jangan 100% tenaga. Iya, buat saya contoh aja gitu. Siapa yang kira-kira bisa jadi Nanti dulu dari pihak dulu. contoh dulu deh dari kita, nanti baru. Nanti kita bersentuhan. Iya. Timer sama ini aja deh. Timer sama wasit juri. Wasit ada berapa orang? Nah, nanti wasitnya satu. Jadi yang dulu. Penilai, wasit penilai. Nah, jadi di lapangan itu ada satu wasit yang memimpin. Nah, ya, jadi dia yang kontrol pertandingan itu dari wasit yang di lapangan. Nah, oke. Ini wasit saudara Alex. Terus wasit yang ininya? Nah, di meja ada pencatat nilai sama timer. Ini contoh anggap aja ini pertandingan ya. Ya. Oh, coba. Nah, yang peserta maksudnya. Kenalin dulu mungkin enggak? Diperiksa kuku nih, diperiksa kuku. Ya, rata-rata standar ya. Jadi biasanya kalau kukunya panjang, ada perhiasan, ya bela diri kan juga sama lah, mencegah cedera gitu atau cacat. Nempel. Ronde 1. Siap. Fight. Deal itu salah satu poin ya. Iya. Biru. Itu sampai 3 ya? Iya. Timer stop nih. Timer stop. Timer stop. Ya, jadi waktu itu kan tadi 1 menit. Nah, timer itu cuma berjalan pada saat lagi nempel, lagi main. Begitu misalnya skor, di stop dulu. Jadi waktu bersih 1 menit. Oke. Berjalan. Oke, tasok. Begitu dibilang start, waktu jalan. Siap. Dipe. Kaiser. Waktu jalan. Ting. Oke. Biru. Stop. 3. Ini 2 dong. 2. Jatuh. Oh, 2. Berarti kalau udah 2 menang biru berarti menang. Enggak. Ada tiganya kan kalau dia menang 1. Dia tunggu waktunya habis sampai waktunya habis. Jadi siapa yang skornya lebih tinggi dia menangin babak itu. Atau kalau selisih nilainya mencapai 8, jadi misalnya yang satu cuma dapat 2, yang satunya udah skor sampai 10, ya udah stop, dianggap nilainya terlalu jauh gitu. Untuk ngejarnya gitu ya. Hindari cedera juga kan, berarti lawannya nggak imbang ya. Ya, jadi kadang-kadang kalau kemampuannya berbeda jauh, enggak ya lebih baik di stop aja sih, cukup gitu. Nyerah. Iya. Oke. Nempel. Fight. Ting. Nah, kalau pelanggaran nanti musuhnya dapat poin. Nah, nanti untuk pelanggaran ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran berat. Kalau misalnya berbahaya sekali, kelihatannya sengaja membahayakan lawan atau pelanggaran diulang-ulang, nah itu bisa pelanggaran berat serius, ya itu bisa didiskualifikasi. Fight. Ting. Nah, ini megang kaki, peraturannya kan tangan dari pinggang ke atas. Nah, ya sebenarnya yang ini kita juga, ini kan peraturan kita atur sendiri. Nanti mungkin dari Mindpol punya usulan, oh kenapa yang ini diperbolehkan atau enggak? Ya kita terima inputan. Mungkin kita bisa bikin event bersama gitu. Pelanggaran ketiga. Fight. Ting. Nah, nendang, benturan keras. Oke, waktu. Ting. Lari. Waktu habis. Ya. Nah, ini kadang-kadang biasanya waktu habis kan ada belnya, ada fluid gitu. Itu pemain jangan berhenti dulu dengan fluid. Yang boleh hentiin pertandingan itu wasit lapangan. Jadi jangan dengerin, waduh waktunya habis, langsung nyantai gitu. Takutnya malah diserang gitu. Jadi tunggu instruksi dari wasit lapangan. Oh, ting stop gitu. Nah, baru boleh pisah gitu, selesai. Ya, kira-kira seperti itu. Sama satu lagi. Satu lagi. Jangan gini. Ya,
namanya apa ya sama lah, ke leher kan nggak boleh gitu kan, jadi iya sama baju biasa juga sama, baju kita nggak boleh tarik-tarikan baju kayak gitu. Ini pelanggaran. Ini pelanggaran. Ini pelanggaran. Kalau narik paha bisa ya? Nggak boleh, tangan pinggang ke atas, nggak leher. Nah makanya ini kadang-kadang jadi ini juga jadi apa perdebatan, kadang-kadang kenapa nggak boleh tangan ke kaki, atau misalnya contoh ada juga yang ini pikiran kenapa kaki nggak boleh dorong ke badan kayak gitu. Jangan nendang, tapi maksudnya didorong gitu. Kalau masuk ketek bisa masuk ketek. Boleh. Tapi sekarang sih saya pikir nggak apa-apa sih. Boleh. Ya selama jangan masuk ketek terus karena nggak kelihatan dicengkram gitu, nyakitin lawan gitu. Begini boleh. Terus ini boleh. Iya. Ya. Ya. Sebenarnya cukup sederhana kan jadi. Ini boleh. Oke. Oke. Iya, mungkin kalau ada pertanyaan. Ya. Kan tadi aturan yang sudah amat sudah dilakukan sama terus Iya. Tadi kan kalau ada kesepakatan misalkan untuk ngurus silaturahmi pas mau main, Iya. kan anak dari pertama dan kedua W, Iya. jadi kan nggak ada dari leher Hmm. sama apa dari sana. Kaki, kan bisa dimasukin. Iya. Masukin. Nah, oke. Itu jadi maksudnya itu jadi bahan masukan. Jadi kalau kita misalnya berikutnya mau bikin event gitu, iya kita adain bersama. Kan ini maksudnya, ini kan belum terjadi turnamen. Nah, apakah masukan dari kita boleh nggak kalau misalnya kita leher, Oh, leher supaya posisinya bisa gitu lawan. Oh, kalau untuk sekarang kebetulan yang ini kan udah diumumin. Jadi nggak boleh. Belum, mungkin berikutnya kalau kita mau bikin event bersama kayak gitu bisa di. Oke, jadi dalam setiap pertandingan berikut undangan itu sudah terlampir peraturan yang ada. Jadi berubah undangan yang sudah disebarkan agak susah tuh. Tapi kita terbuka untuk event berikutnya. Oh, ternyata teman-teman dari Menpo banyak yang mau ikutan. Ingin peraturannya ada adaptasi dengan permainan Menpo. Kita bisa sesuaikan karena di dalam Tai Chi sendiri variasi permainan ini juga banyak, gak hanya ini, ada variasi yang lain. Tadi kan juga. sudah memberikan gambaran. Nah, sekarang gambaran kami dari Menpo biasa main bebas dalam arti tidak memukul jadi ini seperti ini. Oh. Tapi ini kita hanya 30% tenaganya. Nah, misalnya kan kita biasa gitu kan. Kalau nempel itu masa dari jarak jauh sampai mendekat. Nah, di sini bebas, jangan pakai tenaga. Nah, kita kan di sini dia atau objek dengan subjek artinya kan berusaha untuk bagaimana lawan keseimbangannya terganggu. Misalnya contohnya jangan pakai tenaga ya. Misalnya saya mendorong, menarik. Saya mengganggu dulu ini, baru misalnya menarik ini dengan keras, artinya jatuhin aja. Dan udah jatuh. Nah, Boleh. Boleh. Kalau di Tai Chi itu boleh di boleh pertandingan Taji. itu. Boleh di pertengahan nanti boleh Iya. gitu. Oh, cuma di punuk ya? Iya, di bahu jangan di leher. Untuk peraturan yang Nanti sekarang. begini. Jadi saya di sini mungkin posisinya ya. Iya. Iya boleh. Nariknya berarti jadi tadi yang tam, tolong dikawal. Jadi jatuhnya tinggi orang. Tuh. Terus Iya. yang kedua ketika kami misalnya Menang dinaikkan asal di atas kepala di bawah leher bisa. boleh nggak? Bisa sampai ke bawah. Bisa kan? di sini. Di situ boleh. Iya, boleh. Di sini boleh. Nggak boleh leher. Di sini nggak boleh. Jadi tangan nyentuhnya cuma boleh di bawah leher sama di atas pinggang ke atas. Nah, terus kalau misalnya main sengkat, Boleh. nanti fokus ini boleh kita. Ya. Boleh. Jadi mau tipuan itu boleh. Jadi hanya tidak boleh itu ini dan mungkin di sini ya. nah ya untuk sekarang yang udah disebar orang. Jadi kita nanti di itu, jadi kita taati peraturan panitia bahwa kita tidak boleh, kan kebiasaan kita kan main bebas. Ya leher Tarik ke sini terus ke sini kan bisa. Iya. Bebas ya. Nah, kita harus mentaati peraturan, tidak boleh narik di sini, kita boleh di sini. Iya. Kalau misalnya kita masuk ke sini, boleh. gitu kan? Atau ngedorong di sini. Boleh. Terus kita tidak boleh juga. Nah iya nggak boleh. Jadi tangan boleh tentunya dari pinggang ke atas di bawah leher. Kalau misalnya di sini ngedorong Boleh. ini, Boleh. ngedorong itu boleh. Boleh.
Jadi dua ini sama Beno. Dan nggak boleh kak? Hah? Mau golok nggak boleh. Lagi nggak boleh sun. Kayaknya dimasukin ya, nggak boleh sun. Pelanggaran berat semua. Pasti boleh langsung. Untuk itu kayaknya di peraturan juga ditulis kepala nggak boleh buat nyerang, jadi dundul itu nggak boleh. Soalnya tangan nggak bisa nangkis nantinya. Ya, Ini umum nih. Ya diseruduk kayak gitu, nggak boleh. Soalnya kan dibilang nggak mau nangkis juga nggak boleh, soalnya tangannya nggak boleh pegang kepala gitu. Lagian juga agak bahaya kepala dipakai.